Daripada usaha sendiri, lebih baik beli franchise. Tidak perlu pusing, tinggal terima untung. Franchise harganya mahal, lebih baik usaha sendiri, modal lebih kecil, menjalankannya juga lebih bebas, tidak terikat kontrak. Kalimat ini sangat sering kita dengarkan jika ingin membuka usaha. Let's talk about it. Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini. Karena di channel ini, saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Mungkin saja, saat ini Anda sudah bosan bekerja untuk orang lain, dan Anda ingin memulai bisnis sendiri. Tapi tak tahu apakah Anda harus memulainya dari nol, atau membeli bisnis yang sudah jadi seperti franchise. Tapi di sisi lain, modal Anda terbatas, dan Anda tidak ingin jika terbuang sia-sia. Berikut ini, saya akan jabarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing antara franchise atau usaha sendiri, agar Anda dapat memutuskan mana yang terbaik untuk Anda. Kita lihat dulu, yang pertama adalah tentang franchise. Ada beberapa istilah dalam franchise ini. Pemilik perusahaan franchise disebut franchisor. Pemegang atau pembeli franchise disebut franchisee. Kelebihan franchise yang pertama, tingkat keberhasilan lebih besar karena bisnis sudah teruji. Franchise memiliki sistem yang sudah terbukti. Franchisee hanya bertanggung jawab dalam melaksanakan operasional sehari-hari. Di sana sudah terdapat latihan mengenai lini produk, pemasaran, dan cara menangani staf sehingga semua menjadi lebih mudah saat dijalankan. Yang kedua, brand merek dan produk sudah diakui umum. Terutama untuk franchise yang sudah terkenal. Tidak perlu repot lagi memperkenalkan produk yang kita jual, benefit apa saja yang dimiliki produk tersebut. Khalayak umum sudah mengenal. Yang ketiga, pengembangan dan promosi dilakukan bersama. Pihak franchisor pastinya memiliki tim marketing yang bertugas untuk melakukan promosi bagi perusahaannya, sehingga seluruh franchisee pun akan merasakan keuntungannya. Sekarang kita lihat kekurangan franchise. Yang pertama, biaya relatif besar. Biasanya terdapat biaya awal yang besar pada awal membeli franchise. Itu belum termasuk dengan biaya royalti penggunaan merek yang akan dikenakan setiap periode tertentu. Semakin terkenal merek franchise tersebut, biayanya juga semakin besar. Yang kedua, tidak ada kebebasan dalam hal konsep dan kebijakan. Franchisor sudah memiliki kebijakan yang tidak bisa diutak-atik seperti produk, dekorasi, supplier, dan lain-lain. Dan sebagai franchisee, mau tidak mau, kita harus mengikutinya demi melindungi perjanjian franchise yang sudah diterima di awal. Yang ketiga, kepemilikan terbatas. Walaupun kita membeli izin untuk mengelola sebuah franchise, kepemilikan merek tetap ada pada franchisor. Dan biasanya, dalam perjanjian pun tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan franchise tersebut ke pihak ketiga, kecuali kita rela uang pembelian franchise kita hangus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan usaha sendiri. Kelebihan usaha sendiri. Yang pertama, biaya relatif kecil. Kebalikan dari membeli franchise, usaha sendiri biasanya membutuhkan modal yang lebih kecil karena segala pembelian dilakukan sendiri, sehingga kita bisa mempertimbangkan harga dan skala prioritas dan juga tidak ada biaya royalti. Yang kedua, kebebasan penuh dalam inovasi dan kreativitas. Bagi sebagian orang, mungkin ini bisa jadi kekurangan. Menentukan jenis produk, target pasar, kebijakan. Tetapi untuk seorang yang gigih dan kreatif, hal ini justru menjadi keuntungan. Karena bisa bebas meningkatkan level bisnisnya tanpa ada batasan. Yang ketiga, kepemilikan penuh termasuk merek. Selain memiliki 100% kepemilikan atas segala aset dan brand value, karena usaha ini didirikan oleh Anda, maka jika suatu saat Anda ingin menjualnya atau memberikan pada orang lain pun, itu bebas, terserah Anda. Nah, sekarang kita lihat kekurangan usaha sendiri. Yang pertama, tingkat kegagalan tinggi karena bisnis belum teruji. Tak bisa dipungkiri probabilitas kegagalan usaha sendiri memang lebih besar daripada franchise. Apalagi mengingat fakta 1 dari 4 usaha baru mengalami kegagalan di tahun pertamanya. Tetapi itu hanyalah probabilitas dan tidak pasti. Yang kedua, reputasi merek dan produk harus dibangun dari nol. Dikarenakan usaha baru, maka pastinya merek Anda belum dikenal siapapun. Maka menjadi tantangan tersendiri untuk mulai membangun reputasi. Yang ketiga, pengembangan dan promosi dilakukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Karena ini bisnis Anda sendiri, maka segala sesuatunya pun dilakukan sendiri tanpa bantuan pihak lain. Tidak sama seperti franchise. Nah,
Cara terbaik yang bisa saya sarankan adalah gunakan sosial media yang bisa Anda pelajari di sini. Baik franchise atau usaha sendiri, sebaiknya sesuaikan dengan kondisi Anda sekarang. Apa kebutuhan Anda? Ambil franchise jika Anda memiliki modal cukup besar dan menurut Anda memikirkan sistem bisnis menyita banyak energi Anda karena Anda memiliki kesibukan di tempat lain. Dan sebaliknya, pilih usaha sendiri jika kebebasan berekspresi penting bagi Anda dan modal Anda relatif kecil. Resiko memang lebih besar jika usaha sendiri, tetapi ingat, resiko tinggi juga memberikan return tinggi. Apalagi jika Anda memang sudah mempersiapkan bisnis Anda dengan ide-ide kreatif untuk diterapkan. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat. Dalam dunia kerja yang selalu berubah dan kompleks, dinamika tim bisa berubah. Tim yang sebelumnya bekerja sama denganmu secara erat bisa mendadak berubah menjadi terpecah belah melalui berbagai pengalaman kerja dan tekanan yang menyertai. Jika menginginkan timmu bisa bekerja sama dengan tujuan yang sama, maka perlu adanya strategi untuk melakukannya. Let's talk about it! Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini. Karena di channel ini, saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Yang pertama, kenali tim kerjamu kembali. Jika kamu tidak mengenal orang di balik jabatan tersebut, kamu tidak akan pernah sepenuhnya memahami mereka. Kamu mungkin mengira bahwa dirimu mengenal anggota tim sebelum pandemi, tetapi semuanya telah berubah dalam 2 tahun terakhir. Oleh karenanya, kamu harus mengenal mereka kembali. Siapa mereka, jabatan, lingkup pekerjaan, dan sikap mereka harus kamu ketahui lebih dalam. Selain itu, kamu juga harus tahu kontribusi yang diberikan setiap orang terhadap bisnis atau proyek yang sedang kamu lakukan sehingga kamu dapat memahami dan tahu. Yang kedua, biarkan mereka juga mengenalmu. Penting bagimu untuk memberitahu tim bagaimana kamu beroperasi dengan baik, serta memberitahu mereka motivasimu untuk datang setiap hari dan bekerja. Sifat kepribadianmu akan menentukan bagaimana mereka berkomunikasi denganmu. Intinya, bukalah dirimu untuk mereka tanpa memandang jabatanmu yang lebih tinggi. Bergaul dan saling mengobrol adalah langkah untuk saling mengenal lebih dalam. Dan ingatlah bahwa kamu harus menghargai mereka semua dengan tanggung jawab yang dimiliki. Dengan begitu, mereka akan setuju dengan apa yang kamu tuju. Yang ketiga, tanyakan kepada tim bagaimana cara terbaik untuk bekerja bersama. Pekerjaan jarak jauh, masa sibuk, dan segala hal pekerjaan, sepertinya timmu sudah mengetahui seluk-beluk operasi sehari-hari yang lebih baik daripada dirimu. Mereka hidup dan menghirupnya setiap hari. Mereka tahu apa yang berhasil dan mereka tahu apa yang menyebabkan penyumbatan. Daripada kamu mendiktekan kepada mereka tentang apa yang menurutmu merupakan pendekatan terbaik, mintalah mereka untuk menyarankan jalan ke depan dan biarkan mereka memilikinya. Yang keempat, hindari bekerja terlalu banyak. Kelelahan meningkat secara drastis. Jadi sangat penting agar budaya kewalahan dan terlalu banyak bekerja tidak merayap masuk. Ada kalanya bergadang mungkin perlu terjadi. Namun sebagai bagian reguler dari dinamika tim, itu tidak mungkin dan tidak bisa dilakukan. Jika tim memberikan dengan mengorbankan kesejahteraan mereka, itu sama saja dengan memalsukan sumber daya aktual yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan. Ingatlah bahwa sebagai pemimpin, kamu berada di sana untuk menjaga mereka. Cara terbaik untuk mencegah hal ini tidak hanya dengan mengecilkan penghargaan atau pujian untuk kerja keras yang teratur, tetapi juga menjadi panutan bagi dirimu sendiri. Yang kelima, terbuka dan bagikan pikiran atau ide yang kamu punya. Sebuah tim pada umumnya terdiri dari orang-orang yang cukup kompeten untuk dapat melakukan dan memenuhi tujuan peran dalam masing-masing bidang keahlian. Namun, beberapa mungkin menyukai sedikit lebih banyak alasan di balik arah yang diambil tim. Disinilah kamu dapat membagikan visimu dan menekankan visi tim. Jelaskan juga bagaimana mereka memainkan peran masing-masing dalam gambaran yang lebih besar dari sistem organisasi. Kamu mungkin dapat melihat sedikit lebih jauh ke depan, jadi berikan pandangan itu kepada tim sehingga mereka dapat terhubung dan memahami maksudmu. Nah, begitulah beberapa cara yang harus kamu lakukan supaya timmu tetap memiliki tujuan yang sama. Jika kamu bisa melakukannya, maka tim kerja yang kamu miliki akan semakin solid. Selamat menerapkannya. Salam sukses, dahsyat. Tidak ada manusia yang sempurna.
Sebaik apapun sahabatmu, itu tidak menutup kemungkinan ia akan membuatmu kecewa. Sebab manusia rentan dan mudah diombang-ambingkan perubahan. Terlalu percaya hanya akan membuatmu kecewa. Namun, sewas-was apapun kamu, terkadang rasa kecewa tetap tidak bisa dihindarkan. Bila terus dipendam-pendam, malah bisa bertransformasi menjadi kepahitan. Let's talk about it. Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini. Karena di channel ini, saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Sumber kekecewaan terbesar kamu ialah ekspektasi. Ketika menjalin hubungan persahabatan, secara tak langsung ada harapan yang kamu taruh pada sahabatmu. Sehingga ketika yang terjadi adalah sebaliknya, maka kamu merasa terkhianati dan kecewa. Setiap orang punya batasnya masing-masing. Selalu berekspektasi tinggi pada mereka hanya akan membuatmu terluka. Tentu adalah hal wajar bila kamu merasa sedih saat sahabat atau teman dekat yang membuatmu kecewa. Namun, ini tak berarti alasan untuk membuatmu terjebak dalam self-talk negatif dan menyalahkan diri sendiri. Sifat dan reaksi orang, bahkan sahabat atau teman dekatmu sekalipun, adalah hal yang berada di luar kontrolmu. Tak peduli apa yang kamu lakukan. Apabila mereka memang tidak ingin mempertahankan pertemanan ini, maka sia-sia usahamu. Memang tidak ada yang enak dengan dikecewakan dan disakiti. Namun ingatlah bahwa hidup tetap berjalan. Jangan sia-siakan waktumu untuk terus mengenang kejadian menyakitkan tersebut. Asal kamu sudah melakukan yang terbaik, bagaimanapun hasilnya berada di luar kontrolmu. Alih-alih pikirkan aktivitas yang bisa menenangkan dirimu. Mungkin menghubungi teman lama atau mengambil waktu istirahat dari media sosial untuk melakukan hobi bisa kamu lakukan. Apapun yang bisa membuatmu segera move on, lakukan. Selalu ada pelajaran di balik setiap pengalaman. Mungkin kamu kecewa karena terlalu percaya pada orang lain. Mungkin pula masalah dalam pertemananmu dimulai dari kurangnya komunikasi. Apapun itu, ambil pelajaran positifnya agar kelak kamu tak perlu jatuh di lubang yang sama. Sama halnya ketika kamu memulai relasi pertemanan baru dengan orang berbeda. Kamu sudah tahu apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. Pengalaman selalu membuat seseorang bertumbuh lebih dewasa. Salah satu kesalahan kita saat kecewa ialah memukul rata bahwa semua orang akan melakukan hal yang sama. Pola pikir keliru yang terus diulang-ulang ini hanya akan membuatmu kepahitan. Alih-alih menyembuhkan luka, ini malah menimbulkan luka baru yang jauh lebih menyakitkan. Namanya relasi. Memang berrelasi tidak bisa selalu berjalan mulus. Justru dengan adanya masalah dan pergumulan inilah yang membuat kamu dan sahabatmu sama-sama bertumbuh baik dalam pengenalan akan diri sendiri maupun satu sama lain. Untuk kamu yang sedang dikecewakan oleh orang terdekat, coba komunikasikan baik-baik dengan mereka. Tidak ada manusia yang sempurna. Bisa jadi kelalaiannya secara tidak sengaja membuatmu kecewa. Jauh lebih enak untuk dibicarakan secara langsung, bukan? Semoga bermanfaat. Salam sukses. Dasya. Social butterfly merupakan salah satu kepribadian yang cukup mudah dijumpai. Dengan ciri khasnya, mudah bergaul sama siapapun, membuat kepribadian satu ini cukup mencolok dari yang lain. Orang-orang dengan kepribadian social butterfly tentu sangat mahir dalam bersosialisasi. Hal tersebut pada akhirnya membawa diri mereka pada beragam macam manfaat yang akan diperoleh. Misalnya, dapat menjalin relasi yang banyak hingga skill komunikasi yang baik. Berikut ini penjelasannya. Let's talk about it. Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini. Karena di channel ini, saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Yang pertama, mudah bergaul dengan siapa saja. Sesuai dengan namanya, social butterfly memiliki kemampuan untuk memamerkan pesonanya agar mudah dilirik orang-orang. Kemampuan ini tentu membawa arti baik. Sebab dengan begini, orang-orang dengan sifat social butterfly-nya dapat dengan mudah bergaul sama siapa saja. Social butterfly termasuk orang yang menyukai keramaian. Ia merasa dirinya bisa hanyut dalam keramaian tersebut dengan baik. Berbagai obrolan dengan tema apapun siap dibahas dengan habis oleh pribadi satu ini. Yang kedua, miliki relasi yang banyak.
Relasi biasanya membawa keberuntungan bagi orang-orang. Dengan terjalinnya hubungan yang baik dari berbagai latar belakang tiap individu, bisa memberikan peluang dalam mengembangkan diri ke depannya. Dengan relasi yang dimiliki, orang social butterfly dapat memanfaatkannya suatu saat nanti. Misalnya, kamu sedang membutuhkan bantuan di bidang tertentu. Dengan kehadiran teman di bidang yang sama, tentu dapat melakukan suatu hal untukmu. Yang ketiga, memiliki kepercayaan diri. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentu dibutuhkan kepercayaan diri yang menjadi modal utama. Dengan kepercayaan diri yang kamu punya, bisa mendorong dirimu untuk tampil lebih baik di tiap waktu. Kepercayaan diri yang tinggi cukup bermanfaat loh. Kamu bisa dengan leluasa menampilkan hal terbaik yang kamu miliki. Dengan begitu, anti malu-malu lagi dan kamu jadi lebih bersinar di depan mata orang lain deh. Yang keempat, cenderung memiliki banyak pengalaman. Social butterfly dapat dikatakan sangat menyukai hal-hal baru yang bersifat menantang. Mengunjungi suatu tempat lalu berbaur di dalamnya merupakan keahlian kepribadian yang satu ini. Tentu dengan begini, orang-orang social butterfly cenderung lebih memiliki banyak pengalaman. Dengan pengalaman yang dimiliki pun membuat orang dengan kepribadian ini bisa lebih banyak belajar dari berbagai hal seperti budaya, adat, hingga cara berkomunikasi dengan orang baru. Yang kelima, skill komunikasi semakin terasah. Dengan banyaknya relasi yang dimiliki oleh orang social butterfly akan membuat skill komunikasinya juga ikut terasah. Ia akan lebih percaya diri dalam menjalin hubungan dengan seseorang, bahkan orang baru sekalipun. Skill komunikasi ini sangat berguna tak hanya untuk mendukung relasi, melainkan juga untuk pengembangan kualitas diri loh. Komunikasi yang baik akan menuntunmu sebagai pribadi yang mencolok dan sangat bisa diandalkan. Semoga bermanfaat, salam sukses, dahsyat. Perkembangan bisnis digital di Indonesia saat ini begitu cepat, sehingga mengharuskan setiap pemilik usaha untuk mampu beradaptasi dan menemukan peluang baru untuk pertumbuhan bisnisnya. Yuk, mengenal apa itu bisnis digital, ide-ide, dan peluang yang dapat kamu manfaatkan di tahun 2022 ini. Let's talk about it! Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini. Karena di channel ini saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Bisnis digital adalah menciptakan keunggulan bersaing melalui penciptaan value yang unik bagi pelanggan dengan cara melakukan transformasi digital. Bisnis digital tidak hanya berkaitan dengan penjualan suatu produk tanpa wujudnya saja seperti software. Namun, bisnis digital juga tidak melulu tentang produk fisik yang diproduksi dalam bentuk digital seperti e-book. Jadi, bisnis digital merupakan seluruh jenis usaha yang penjualan produknya dilakukan secara online, baik itu melalui website ataupun aplikasi. Salah satu contohnya adalah e-commerce. Pertumbuhan ekonomi digital akan tumbuh 8 kali lipat dari 632 triliun rupiah menjadi 4.531 triliun rupiah. E-commerce akan memerankan peran yang sangat besar, yaitu 34% atau setara dengan 1.900 triliun rupiah. Dalam prosesnya, terdapat banyak sekali contoh bisnis digital yang telah terbukti memiliki omset yang sangat menggiurkan. Berikut ini akan saya bagikan ide bisnis digital yang bisa Anda coba. Yang pertama, berjualan di e-commerce atau marketplace. E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan teknologi lainnya. Marketplace adalah suatu platform di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Marketplace atau pasar daring juga menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori, dan fitur yang lainnya. Seringkali orang menyamakan bahwa e-commerce adalah marketplace, padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda. Marketplace sendiri merupakan salah satu model dari e-commerce. Secara spesifik, marketplace adalah platform tempat bertemunya atau perantara antara penjual dan pembeli. Perusahaan-perusahaan marketplace di Indonesia antara lain Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, TikTok Shop, dan sebagainya. Yang kedua, bisnis afiliasi. Afiliasi adalah kegiatan memasarkan barang atau jasa orang lain, baik individu maupun perusahaan dengan imbalan berupa komisi. Jika Anda ingin mencoba macam-macam bisnis digital, maka bisnis afiliasi bisa menjadi ide bisnis digital yang menjanjikan di tahun 2022 ini.
Caranya pun terbilang mudah, di mana Anda hanya perlu mendaftar di sebuah program afiliasi hingga kemudian mendapatkan kode referral atau tautan khusus. Selanjutnya, Anda bisa memasarkan produk tersebut di berbagai media seperti media sosial dan website. Yang ketiga, YouTuber dan podcaster. Menjadi konten creator YouTube dan podcaster sangat memungkinkan untuk dilakukan karena kini semua orang memiliki smartphone yang digunakan untuk merekam konten. Berprofesi menjadi YouTuber dan podcaster memiliki peluang yang besar untuk sukses. Kuncinya adalah selalu konsisten dalam menyediakan konten yang menarik dan bermanfaat bagi banyak orang. Yang keempat, online learning dan online teaching. Menjadi online learning dan online teaching merupakan hal menarik yang dapat dilakukan dengan kemampuan dalam bidang digital. Anda dapat mendatangkan banyak keuntungan yang menjanjikan. Aspek yang dapat digunakan sebagai online learning dan online teaching antara lain mengajarkan kelas bahasa asing, desain grafis, kelas menulis maupun yang lainnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat. Elon Musk akan membeli saham Twitter. Namun ia mengatakan pembelian salah satu platform media sosial itu bukan soal bisnis semata. Kok bisa? Let's talk about it. Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini. Karena di channel ini, saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Mas melihat akuisisi tersebut sebagai titik balik bagi peradaban. Ia tetap ingin memastikan Twitter tetap menjadi platform terpercaya untuk demokrasi, menggambarkan visinya dalam istilah yang khas. Menurut Mas, bahwa memiliki platform publik yang dapat dipercaya secara maksimal dan inklusif secara luas sangat penting untuk masa depan peradaban. CEO Tesla dan SpaceX itu melihat kurangnya kebebasan berbicara di Twitter. Ia mengatakan Twitter harus membuka algoritmanya untuk meningkatkan transparansi dalam keputusan moderasi konten perusahaan, sehingga mencerminkan perubahan besar dalam cara medsos tersebut beroperasi. Sedangkan pengurus Twitter bersiap menghadapi kemungkinan dilakukannya pembelian perusahaan sosial media tersebut oleh miliarder Elon Musk. Antisipasi dilakukan Dewan Pemimpin Twitter dengan menerapkan rencana hak pemegang saham berdurasi terbatas. Melalui kebijakan ini, pemegang saham Twitter tak bisa memiliki lebih dari 15% saham perusahaan. Rencana ini sudah disampaikan Twitter ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Twitter menyebut langkah ini diperlukan karena proposal Musk tidak diminta dan mengikat untuk mengakuisisi Twitter. Rencana pengambil alihan Twitter oleh Elon Musk menuai kontroversi karena bertentangan dengan keinginan para dewan eksekutif perusahaan sosial media ini. Ex-ekonom keuangan di Komisi Sekuritas dan Bursa, Josh White berkata, langkah Twitter adalah hal terakhir yang bisa dilakukan untuk mencegah praktik akuisisi terjadi. Elon Musk pada tanggal 4 April mengungkapkan memiliki hampir 73,5 juta saham Twitter pada tanggal 14 Maret. Pembelian itu setara dengan 9,2% saham Twitter, menjadikannya pemegang saham individual terbesar perusahaan. Investor yang kepemilikannya di perusahaan melebihi 5% diwajibkan untuk melaporkan kepemilikannya dalam waktu 10 hari kalender. Hal tersebut karena pengajuan ini dapat menaikkan harga saham karena investor mengantisipasi perubahan yang dapat terjadi dan didorong oleh pemegang saham besar seperti penjualan perusahaan, pembelian kembali saham, atau anggota dewan baru. Gugatan tersebut menuduh bahwa Musk seharusnya telah mengajukan formulir pengungkapan sebelum tanggal 24 Maret. Investor Twitter yang menjual saham mereka antara tanggal 24 Maret dan sebelum saham Musk diumumkan ke publik pada tanggal 4 April melewatkan kenaikan harga saham yang dihasilkan karena pasar bereaksi terhadap pembelian Musk dan pada akhirnya dirugikan. Bagaimana menurut kalian? Beri komentar di bawah ya. Salam sukses, dahsyat! Kelapa sawit merupakan komoditas dan peluang bisnis yang sudah terbukti bisa memberikan keuntungan cukup tinggi. Bisnis kelapa sawit banyak kita temui di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kelapa sawit yang merupakan bahan baku dalam pembuatan minyak goreng menjadi bisnis andalan para konglomerat di Indonesia. Anda juga bisa mencoba peruntungan peluang bisnis ini dan memulainya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Let's talk about it! Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini. Karena di channel ini, saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati.
Yang pertama, persiapkan lahan untuk menanam. Hal pertama yang harus Anda siapkan untuk memulai bisnis kelapa sawit tentu saja mempersiapkan lahannya. Lahan yang dibutuhkan untuk menanam kelapa sawit bisa dikatakan cukup luas, karena kalau ingin hasilnya terasa nyata, penanaman harus massal. Anda bisa membeli lahan yang letaknya berada di pinggiran atau dekat dengan hutan agar harganya bisa lebih murah. Namun, pastikan bahwa lahan tersebut diperoleh secara legal. Jangan lupa juga pertimbangkan tentang kemudahan transportasi dari dan menuju area lahan tersebut. Lahan untuk menanam kelapa sawit akan lebih bagus jika berupa tanah yang mengandung banyak mineral jika dibandingkan rawa ataupun gambut. Anda bisa menanam sekitar 180 hingga 200 pohon kelapa sawit dalam setiap hektar lahan tersebut. Yang kedua, siapkan bibit yang unggul. Setelah Anda mendapatkan area yang tepat untuk dijadikan sebagai lahan penanaman kelapa sawit, sekarang saatnya memilih bibit yang bagus. Panen kelapa sawit akan memuaskan kalau Anda memulainya dengan menanam bibit yang memiliki kualitas unggul. Pilih bibit kelapa sawit yang memang sudah diketahui bagaimana sifat dan kelebihannya. Setidaknya ada dua jenis bibit kelapa sawit yang bisa Anda pilih, yaitu berupa biji atau tanaman berukuran kecil. Sangat disarankan untuk tidak menggunakan bibit berupa biji yang berasal dari alam karena Anda belum tahu bagaimana kualitasnya. Perlu dicatat bahwa bibit menjadi hal yang sangat penting kalau Anda ingin menjalankan bisnis bahan baku minyak goreng tersebut. Yang ketiga, rekrut tenaga kerja yang kompeten. Mengelola kebun kelapa sawit tidak mungkin bisa Anda lakukan sendirian. Itu artinya harus melibatkan orang lain. Ya, Anda harus mencari dan merekrut tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk menggarap kebun kelapa sawit. Sebelumnya, Anda harus memahami dulu bahwa biaya untuk pegawai ini memang tidak sedikit. Namun bagaimanapun, bisnis Anda hanya akan berhasil dengan bantuan orang yang mempunyai kemampuan mengelola dan merawat tanaman kelapa sawit. Biaya dan modal untuk bayar pegawai ini nantinya akan kembali kepada Anda dalam bentuk keuntungan yang lebih besar. Yang keempat, faktor lain yang harus diperhatikan. Rasanya kita sudah cukup sering mendengar tentang banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi akibat pembukaan lahan kelapa sawit. Oleh sebab itu, Anda juga harus memperhatikan faktor-faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya. Dan yang kelima, jasa manajemen yang terpercaya. Di dalam bisnis perkebunan kelapa sawit, dikenal adanya jasa manajemen yang bertugas untuk mengelola lahan. Jasa manajemen perkebunan sawit biasanya juga memberikan pendidikan tentang pengelolaan lahan dengan cara yang baik. Pilihlah manajemen yang telah memiliki reputasi baik dan terpercaya kalau memang Anda akan menggunakan jasanya. Biasanya, jasa manajemen yang terpercaya selalu mengutamakan survei dalam rangka mempertahankan kelestarian lingkungan sekitarnya. Yang keenam, pastikan legalitas lahan sawit. Kalau tidak ingin berurusan dengan hukum suatu saat nanti, pastikan Anda memilih lahan perkebunan yang legal. Jangan memilih lahan untuk kelapa sawit pada kawasan hutan lindung atau hutan gambut yang dijadikan sebagai konservasi alam. Pemilihan lahan sebaiknya juga mendukung pelestarian alam dan tidak merusak ekosistem di sekitarnya. Itulah langkah dan cara untuk memulai bisnis kelapa sawit agar sukses dan hasilnya memuaskan. Sebaiknya, lakukan bisnis dengan cara yang benar dan tidak membuka lahan kelapa sawit pada area yang berpotensi merusak lingkungan. Dengan begitu, sembari meraih keuntungan dari berbisnis, Anda juga tetap berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dengan tidak merusaknya. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya! Cara menghindari serangan phishing sangat dibutuhkan. Kini, karena banyaknya korban dari aksi kejahatan cyber jenis ini di dunia kripto. Biasanya, orang-orang akan menyimpan terlebih dahulu aset kripto mereka di dompet bursa atau dompet pribadi untuk berinvestasi. Terlepas dari jumlahnya, kebanyakan pengguna tidak ingin repot memindahkannya ke dompet dingin atau cold wallet karena masalah biaya ataupun keengganan diri. Tetapi yang tidak dapat disangkal adalah saat ini masih ada banyak sekali pelaku kejahatan cyber, khususnya phishing, yang berkeliaran, mengincar para investor lugu untuk mencuri aset kripto mereka bak mengambil permen dari bayi. Tetapi sebelum kita memahami dan mempraktekkan cara menghindari terkena serangan phishing, ada baiknya kita tahu dulu seperti apa kejahatan jenis ini saat melanda industri kripto. Lalu apa itu kejahatan phishing? Let's talk about it!
Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini karena di channel ini saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Pertama-tama, apa itu kejahatan phishing? Dalam industri kripto, phishing adalah bentuk penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sensitif, seperti kata sandi atau frasa 12 kata dari para investor kripto. Biasanya, para pelaku phishing akan menyamar sebagai seseorang dari bursa atau jasa kripto yang digunakan korban, atau bahkan menjadi tokoh terkenal. Kejahatan phishing yang cukup menghebohkan jagat kripto adalah saat beberapa akun Twitter tokoh ternama mulai memuat cuitan yang mengatakan akan mengembalikan sebanyak 2 kali lipat aset kripto yang dikirimkan ke alamat tercantum di cuitan tersebut. Elon Musk, Barack Obama, dan beberapa nama besar lain telah menuliskan tweet semacam itu yang tentu telah berhasil menipu banyak orang. Akun Twitter tokoh-tokoh ternama tersebut telah diretas dan digunakan untuk mengelabui para pengikut setia mereka. Dan bentuk serangan phishing yang umum adalah pelaku akan menyamar sebagai salah satu pegawai bursa atau layanan dari dompet kripto Anda dan akan meminta data sensitif Anda melalui email. Tentu saja mereka akan dengan sangat profesional melancarkan aksinya, mulai dari format pesan yang terstruktur hingga penggunaan alamat email yang hampir menyerupai asli. Tentu saja sudah ada banyak korban dari situ yang akan sulit untuk dikembalikan dananya karena penarikan aset kripto terjadi secara alami di mata bursa atau penyedia layanan. Mengapa? Itu karena pelaku phishing akan menggunakan data sensitif tersebut untuk mengakses akun atau dompet kripto Anda layaknya diri Anda sendiri. Tidak ada kejanggalan dalam pantauan platform. Kasus terpanas dari ini adalah pencurian NFT yang telah dijual di marketplace OpenSea. Pada saat itu diketahui bahwa sejumlah pengguna OpenSea mengakui bahwa beberapa NFT mereka telah dicuri. Dan hal itu terbukti dari hasil penyelidikan perusahaan keamanan Cyber Shield. Disebutkan bahwa aksi phishing NFT ini terjadi melalui email. Akibatnya sejumlah NFT sudah berhasil dibawa lari oleh pelaku. Tetapi kabar baiknya, Paxil dan OpenSea telah bekerja sama untuk melacak NFT curian tersebut dengan menerbitkan daftar khusus NFT hasil curian. Bentuk lain dari pelaku phishing adalah memasang iklan menarik di internet dengan penawaran bonus menarik dari suatu bursa yang akan mengarahkan pengguna ke situs palsu dari bursa tersebut untuk membuat para pengguna memasukkan data login mereka. Ini adalah pencurian yang banyak terjadi di internet dan juga bisa membayangi para investor kripto. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat!